lebih maju, lebih berkembang gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Anissa atas respon dan komentarnya ya terkait apa ya, insecure itu apakah memiliki sisi positif sehingga harapannya bisa memacu orang tersebut menjadi lebih baik gitu ya tadi ya Anissa ya. Oke, Nala atau mungkin teman-teman di sini itu Nala dulu ya. Nala ada yang mau direspon dulu dan juga teman-teman nanti kalau ingin menanggapi gitu ya, apakah insecure ini memiliki sisi positif gitu ya. Oke, silahkan. Baik Ibu, baik Anissa, terima kasih. Mungkin atas tanggapannya serta pertanyaannya yang tadi, terus tanggapan yang Anissa berikan bahwa insecure itu mempunyai sisi positif. Tadi juga saya sempat mengulas bahwa kita itu, kan insecure itu ketika kita melihat hal lain pada orang lain, terus kemudian kita melihat kekurangan pada diri kita, tapi kita tidak merubahnya, nah itu termasuk dari isi insecure itu gitu. Contohnya tadi pada zona nyaman gitu. Nah, ketika kita keluar dari zona nyaman itu, nah kita harus melakukan pada zona belajar. Contohnya pada tadi Anissa mencontohkan pada prestasi akademik ya. Itu bisa dilakukan, dicontohkan, dia nilainya bagus, kemudian kita mau. Nah, yang disebut insecure di sini itu pada sisi negatifnya, dia tidak melakukan perubahan ketika melihat orang lain nilainya lebih bagus dari dia. Tetapi yang seharusnya itu dia dikembangkan. Tadi juga saya sudah menjelaskan bahwa kita harus keluar dari zona nyaman dengan masuk ke zona belajar, salah satunya menggali potensi diri kita gitu. Ketika kita melihat orang lain nilainya bagus, otomatis kita juga jangan malah terus-terusan zona nyaman, tapi kita harus keluar ke zona belajar dengan mengembangkan kita dengan supaya kita jadi seperti orang lain, apa yang harus kita lakukan dengan cara belajar supaya kita bisa melebihi orang lain atau bisa membandingi orang lain gitu. Seperti itu. Mungkin itu sisi positifnya, kita harus keluar dari zona belajarnya gitu. Supaya kita masuk ke zona belajar dari zona nyaman yang tidak mau mengambil beban dan mengambil resiko gitu. Itu mungkin tanggapan saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Nala atas responnya tadi ya. Secara umum tadi sebenarnya sudah sempat disampaikan gitu ya bahwa harapannya dengan adanya insecure itu tidak membuat seseorang jadi lebih terdorong gitu ya untuk melakukan perbaikan gitu ya. Tadi kalau menurut Nala ya. Jadi tadi nggak di zona nyaman terus, masuk ke zona belajar tadi gitu ya. Sekilas. Oke, baik. Ada yang mau direspon mungkin teman-teman? Atau ada yang mau disampaikan? Anissa? Saya mau menanya saran pokoknya. Kan lagi ada perbincangan di mana seorang influencer dia kan termasuk berat badannya lebih gitu, melebihi Bu. Nah, si influencer itu kayak dia pede gitu, kayak istilahnya love yourself gitu sama dirinya yang kalau bisa dibilang berat badannya udah lebih gitu. Nah, netizen itu mengkomentari seperti ini, jangan berkedok love yourself gitu untuk menutupi insecure-mu, karena insecure-mu itu udah maksudnya mempengaruhi kesehatannya, yang dimana kalau bisa dibilang udah termasuk obesitas gitu Bu. Jadi karena si influencer ini love yourself banget, jadi seakan-akan netizen tuh bilang jangan terlalu love yourself gitu, pentingin juga kesehatanmu gitu. Itu pendapat teman-teman atau Nala atau Ibu itu gimana? Oke, baik. Terima kasih Anissa. Iya, karena tadi ngomongin insecure itu banyak banget hubungannya sama body image ya. Kalau term psikologinya kan body image ya, kayak bagaimana kita memandang citra tubuh diri kita gitu ya, positif atau negatif. Kayak tadi misalnya love yourself itu kan sebenarnya lebih ke punya kepuasan terhadap tampilan fisik gitu ya. Tadi kan cukup banyak juga yang disampaikan Nala. Nah, kira-kira teman-teman kalau kondisinya seperti itu gimana? Sebenarnya udah mulai ini ya di Hollywood pun juga banyak gitu, di Indonesia juga mulai mengarah gitu ya, sehingga harapannya sebenarnya sih niatnya agar konstruk sosial terhadap perempuan atau tubuh ideal itu nggak melulu
kayak model gitu ya, karena kan bahayanya mengarah ke anoreksia dan gangguan-gangguan citra tubuh yang lain gitu ya. Cuman jadinya beberapa yang tampilan tubuhnya besar gitu ya, atau kalau bahasa sekarang apa sih, kayak curvy gitu ya, berisi ya sebenarnya, gitu, curvy, berisi gitu, plus size gitu ya, itu dianggap positif gitu ya. Jadi harapannya tidak di judgmental, tapi ketika sudah masuk ke obesitas, nah itu gimana? Teman-teman ada tanggapankah terkait hal ini? Ini sebenarnya sangat sehari-hari ya, di lingkungan kita pun juga seperti itu. Ada yang mau direspon dulu mungkin teman-teman? Silahkan. Maaf Ibu, izin merespon mengenai kasus yang terjadi gitu ya Bu. Dalam konteks itu kan tadi salah satunya kalau love yourself itu salah satu cara mengatasi kita gitu, cara mengatasi untuk insecure. Sedangkan dia menggunakan love yourself itu pada keadaan dia, tapi keadaan fisiknya itu malah berakibat pada kesehatan dia gitu. Tapi dia bernaung pada kata-kata love yourself gitu untuk bernaung dari permasalahan itu. Banyak netizen yang mengomentari bahwa itu hal tidak baik gitu. Seharusnya gitu dia itu melakukan perubahan atau cara mengatasi insecure-nya itu berat badannya, dia bisa melakukan olahraga atau melakukan hal-hal lain, dari makanan yang sehat lah, dikurangi makan malamnya atau cemilannya gitu, karena akan berakibat fatal yang mengakibatkan obesitas atau penyakit lain yang bisa timbul gitu. Kalau ketika kita sudah kelebihan berat badan, maka penyakit itu kan otomatis akan terus bermunculan gitu. Nah, seharusnya dia bisa bernaung dari kata love yourself itu ketika dia sudah melakukan beberapa anjuran untuk mengatasi insecure tadi gitu. Seperti dia olahraga, baru dia bisa bernaung dari kalimat itu gitu, dari kalimat love yourself, karena dia sudah melakukan usaha. Tapi ada perubahan, tapi perubahannya tidak yang signifikan langsung menonjol gitu, baru dia bisa bernaung. Tetapi kalau dia tidak ada usahanya, tidak ada ikhtiarnya gitu untuk mengatasi hal itu, maka itu bisa dikatakan ya buat apa bernaung dari kata love yourself gitu, karena itu juga kan berakibat fatal buat kamu, bukan buat orang lain gitu. Mungkin itu tanggapan dari saya. Oke, baik, terima kasih Nala. Teman-teman yang lain ada yang mau merespon? Mungkin Iin, Vivin, Ade, ada yang mau menambahkan mungkin? Karena sama-sama sebagai ini ya, netizen. Oke, Iin ya. Oke, silahkan Iin. Kalau menurut saya udah sama sih Bu, kayak Nala gitu. Apapun kalau emang mau love yourself ya kembali lagi menjaga diri sendiri gitu. Kalau nggak bisa menjaga ya namanya nggak mencintai diri sendiri dong. Ya tanggapan saya kayak gitu sih Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Iin. Kalau sayang berarti mesti dijaga ya, bukan dirusak ya. Ini berlaku umum ya. Oke, thank you Iin. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau merespon lagi mungkin? Tadi topiknya Nala tentang insecure pada remaja ya, spesifiknya. Oke, nggak ada ya, sudah cukup ya. Oke, baik. Ini sebenarnya saya ingin sedikit menambahkan ya. Tadi topiknya sangat menarik gitu karena sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari terkait insecure gitu ya. Jadi kan secara umum insecure itu kondisi ketika kita tidak nyaman atau kurang percaya diri gitu ya terhadap apa yang kita miliki gitu. Dan tadi cukup banyak yang berhubungan dengan tampilan fisik ya, secara spesifik body image gitu, atau ya tadi juga ada yang terkait pencapaian prestasi dan lain sebagainya gitu ya, apa yang kita miliki gitu, apa yang nempel di diri kita gitu. Nah, tadi disampaikan memang insecure itu dampaknya tentu ke kesehatan mental nggak baik gitu ya, karena membuat kita selalu merasa kurang gitu dan fokus terhadap hal-hal yang sifatnya negatif gitu ya. Nah, sejujurnya kalau boleh ikut berpendapat, tapi silahkan ini nanti kita kaji mungkin di sesi-sesi tambahan gitu ya. Saya pribadi kurang setuju jika kita menggunakan aspek insecure untuk mendorong diri untuk lebih produktif. Kenapa? Karena gini,
ketika kita misalnya compare, tadi di Nala sebenarnya ada tuh di terakhir, don't compare yourself with others kan. Itu salah satu cara agar biar nggak insecure. Bayangin kalau kita insecure-nya membandingkan diri dengan orang lain, gitu. Kalau ngebandingin itu biasanya ngelihatnya ke atas ya, gitu kan. Ngebandingin ke atas prestasinya orang lain, tampilannya orang lain, dan lain sebagainya. Kalau kita mendorong diri kita untuk selalu berkembang, tapi ngelihat orang lain, pencapaiannya orang lain, itu akan sangat lelah. Itu akan sangat lelah. Energinya tuh kurang positif sih kalau menurut saya. Ya, karena gini, yang di-compare itu kan biasanya bukan cuma satu orang ya, banyak orang gitu kan. Nah, kalau kita compare sama ini, misalnya kita udah bisa mencapai kayak si A, udah, habis itu ada yang di atasnya lagi, kita compare kayak yang si B, terus gitu, itu capek banget gitu, dan rasanya tuh nggak nyaman. Pada akhirnya tadi nggak bisa enjoy apa yang sedang kita kerjakan gitu, karena kita didorong oleh rasa insecure. Kalau insecure-nya itu sifatnya untuk mengevaluasi diri, oh aku paham nih. Jadi fokusnya tuh ke diri sendiri sebenarnya. Jadi mengevaluasi diri sendiri, aku tahu apa yang aku kurang, aku tahu apa kelebihanku. Jadi fokusnya lebih ke aku pengen aspek diriku itu jadi lebih baik gitu. Tapi tidak compare dengan yang lain gitu, karena sangat melelahkan gitu. Dan pasti itu nanti munculnya jadi cemas terus gitu, karena nggak nyaman ngelihat orang gitu. Jadi kurang mengapresiasi apa yang sudah kita kerjakan gitu. Nah, secara umum gitu. Jadi mungkin kesannya simple gitu ya, menggunakan rasa insecure untuk nah, tapi gini, insecure-nya itu tadi kan secara spesifik karena yang disampaikan insecure-nya itu kan karena membandingkan sama orang lain. Tapi kalau tahu, oh aku punya aspek kekurangan diriku sendiri dan itu sepertinya menghambat aku untuk bisa berkembang deh gitu. Kalau itu nggak masalah gitu ya. Jadi kita tahu diri kita, mengevaluasi diri kita, kemudian menggunakan hal itu untuk mau lebih berkembang. Oh kayaknya aku kemampuan apa sih presentasinya misalnya kok kayaknya aku nervous banget, atau misalnya bisa deh kayaknya aku lebih baik atau apa. Nah itu kalau melihat orang lain misalnya hanya sebagai oh kayaknya cara yang dia lakukan menarik deh gitu, tapi jadi kita terinspirasi dari caranya dia kayaknya menarik, aku pengen coba deh cara seperti dia gitu. Tapi kalau si A, aku pengen kayak si A. Nah itu, jadi itu kan berbeda ya. Di pikiran tuh rasanya akan berbeda gitu. Kalau aku pengen kayak si A, gitu, aku pengen pencapaiannya kayak si A, itu agak sulit gitu. Jadinya akan cukup lelah gitu, karena selalu ngerasanya kurang. Jadinya mungkin bahasanya kurang gratitude gitu. Misalnya jadi kayak kurang bersyukur gitu. Karena ngelihatnya ke atas terus gitu kan. Itu sangat melelahkan gitu. Jadi harapannya mendorong diri untuk lebih produktif, untuk lebih mengoptimalkan kapasitas diri, itu karena hasil evaluasi diri, gitu, bukan karena insecure. Itu mungkin ya. Tapi nanti kita diskusi lebih lanjut terkait ini ya, untuk menyamakan persepsi. Mungkin tadi karena persepsi di awal terkait insecure itu mungkin bisa beda-beda ya, gitu. Mungkin itu yang mau saya tanggapi, gitu. Oke, ada yang mau direspon dulu atau kita lanjut ke berikutnya ya? Karena nanti cukup menarik dan nggak habis-habis kayaknya kalau ngomongin topik ini. Ya, oke, terima kasih banyak Nala. Kita big applause dulu untuk Nala dan teman-teman yang Anissa dan Iin tadi yang merespon terkait topik ini. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat ya. Ada Ade Dava Salsabila yang akan mempresentasikan hasil poster atau materi psikoedukasinya. Oke, silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Sudah terlihat ya? Oke, sudah terlihat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil poster saya,
tentang strategi mengelola stres untuk mahasiswa pada perkuliahan daring. Nah, biasanya tuh stres itu sendiri adalah perasaan di mana kita berada di dalam situasi yang sulit gitu, sehingga stres itu kayak reaksi tubuh kita itu tampaknya berbahaya atau sulit pada suatu situasi yang dimana membuat tubuh kita itu memproduksi hormon adrenalin yang berfungsi untuk mempertahankan diri, dan juga merupakan stres itu sendiri juga kehidupan dari manusia. Stres itu bisa didapatkan itu dari faktor keluarga, faktor lingkungan, atau bisa dari faktor sekolah, atau dari faktor teman, faktor tempat kerja, dan lain-lain. Nah, untuk faktor dari judul saya ini kan ngambilnya dari faktor sekolah ya, hitungannya apa sih biasanya menyebabkan mahasiswa itu stres. Biasanya itu mahasiswa bisa stres itu karena ada misalnya kayak dosen memberikan tugas gitu kan. Habis itu kan tidak hanya satu dosen yang memberikan satu tugas, melainkan kan banyak juga kan ya dosen memberikan tugas. Nah, untuk belum apalagi kalau sudah terkena kayak masukan yang kurang gitu loh dari satu dosen, yang membuat kita tuh jadi kayak down, terus jadi kayak merasa bersalah, sehingga membuat stres kita itu makin bertambah. Di sini saya akan memberikan 4 strategi untuk menghindari atau mengolah stres. Yang pertama itu ada melakukan hobi yang positif atau me time. Nah, biasanya dengan hobi yang positif ini, seseorang itu bisa memasukkan segala sesuatu ke dalam hobi yang sedang ditekuninya. Oleh karena itu, penghobi cenderung lebih elastis dalam menghadapi stres itu sendiri. Hobi untuk contohnya itu misalnya kayak kita mendengarkan lagu, atau kita stres itu membersih-bersih rumah, atau menolong ibu atau orang tua gitu. Nah, sedangkan untuk melakukan me time itu juga bisa mengurangi rasa stres. Misalnya kayak kita pergi keluar untuk jalan-jalan, misalnya untuk pergi ke suatu tempat, bisa kayak untuk pergi ke bioskop, nonton sendiri, atau bisa membeli makanan gitu. Untuk yang kedua itu melakukan time break, di mana biasanya kalau kita merasa lelah itu jangan terlalu dipaksakan, dan melakukan istirahat sejenak agar pikiran kita itu tuh lebih tenang saat ingin melanjutkan tugas tersebut. Apa sih yang bisa kita lakuin selama time break itu? Misalnya kayak kita kayak mendengarkan lagu, atau bermain game, atau melakukan pokoknya hal-hal yang positif juga, seperti hobi yang positif itu sendiri. Apabila kalau misalnya kita melakukan dipaksa gitu untuk melakukan pekerjaan itu tanpa adanya time break atau waktu sejenak, beristirahat yang sejenak itu, maka hasil yang didapatkan itu kurang maksimal. Lalu selanjutnya itu ada membuat list atau to-do list. Nah, biasanya itu membuat to-do list ini dimanfaatkan untuk dapat mengatur tugas-tugas yang didapat dari dosen itu agar lebih terorganisir, atau bisa dapat lebih produktif, atau juga bisa melatih kedisiplinan. Misalnya kita melakukan tugas untuk hari Senin ini, misalnya ada tugas dari satu dosen, terus kita ingin mengerjakannya itu di hari apa, jadi bisa kita mengerjakannya di hari Kamis gitu. Jadi bisa
melatih kedisiplinan juga bisa dapat melakukan time management dengan baik gitu dalam membuat, kalau misalnya melakukan to-do list atau membuat list ini. Nah, yang terakhir ini dapat melakukan self reward, yang dimana setelah kita menyelesaikan suatu tugas yang diberikan oleh dosen atau hal menyelesaikan tugas dari dosen gitu ya, biasanya kita bisa memberikan hadiah untuk diri sendiri, misalnya kayak mungkin kayak membeli coklat gitu untuk kesenangan sendiri gitu, atau misalnya kayak dapat memberikan waktu luang, bukan waktu luang ya, kayak waktu untuk ini ya, waktu untuk dapat lebih bersantai gitu, bersantai dalam waktu yang lebih lama gitu setelah kita menyelesaikan tugas itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kritikan dari Ibu atau dari teman-teman yang lainnya, atau ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ade sudah mempresentasikan posternya terkait strategi mengelola stres untuk mahasiswa pada perkuliahan daring yang sangat relevan untuk kalian sendiri bahkan. Ya, kita pertanyaannya sudah dilakukan atau belum gitu ya. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Oke. Nah, teman-teman di sini silahkan monggo kalau ada yang mau merespon atau mungkin memberikan masukan gitu ya terkait poster yang telah buat oleh Ade. Silahkan. Vivin, Bu. Oke, silahkan Vivin. Poin nomor 3 yang membuat sebuah list, to-do list gitu ya, tugas kuliah gitu. Ini cuma mau merespon kayak sharing pengalaman pribadi aja ya. Emang itu tuh benar-benar berpengaruh banget buat strategi mengelola perkuliahan daring gitu. Kayak kemarin, beberapa waktu kemarin, 2 mingguan itu sebelum-sebelumnya emang saya pribadi selalu bikin to-do list gitu, tugasnya apa aja, minggu ini apa aja gitu. Nah, beberapa waktu kemarin, 2 minggu terakhir kemarin saya tuh lupa nggak bikin gitu. Nah, itu efeknya itu apa? Buruk banget. Jadi banyak tugas-tugas yang kalalai gitu, banyak tugas-tugas yang nggak kekerjaan, nggak dikerjakan gitu, nggak ngirim tugas gitu. Kemudian kemarin coba bikin lagi dan alhamdulillah bisa tertata rapi lagi. Berarti emang membuat sebuah list itu benar-benar buat melatih kedisiplinan kita gitu. Buat lebih terorganisir, lebih produktif sama tugas-tugas kuliah. Jadi bisa membagi waktu antara misal kita mau ikut organisasi atau mau ikut aktivitas apa, mau ikut kegiatan apa, sama bisa membagi waktu dengan waktu kuliah. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Vivin. Nah, ini termasuk teman-teman mungkin yang aktivitasnya udah misalnya tugas kuliahnya banyak, aktivitas di luar akademiknya juga ada, belum lagi mungkin punya target-target pribadi yang mau dikerjakan gitu ya, misalnya punya usaha atau apa gitu. Nah, kan cukup banyak ya yang dikerjakan sehingga membuat to-do list sehingga kadang puas ya kalau udah nyoretin ya, misalnya oke, udah bikin to-do list, habis itu ini udah dicoret, ini udah lewat nih, ini udah lewat satu-satu, itu kan kayak kepuasan tersendiri juga ya kadang. Sehingga harapannya, iya benar banget, sehingga bisa anggaplah kayak kalau orang bawa tas gitu berat gitu ya, di batunya diambil satu-satu gitu ya, gitu. Oke, baik. Ade ada yang mau direspon atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Silahkan untuk teman-teman yang lain. Kalau misalnya untuk tambahan kali ya, emang membuat to-do list ini emang dinilai lebih banyak positifnya gitu loh Bu. Jadi kayak
bisa bisa membagi waktu gitu. Jadi kita bisa tahu misalnya kita mau mengerjakan tugasnya itu kapan dan misalnya untuk selesainya kapan. Nah, setelah itu kan nanti kalau misalnya tugasnya udah selesai, kita bisa memberikan self reward yang dimana juga itu gimana ya, rasa beban yang kita pikul untuk rasa beban yang kita punya itu jadi berhilang, sedangkan untuk ditambahnya dengan self reward itu jadi makin untuk lebih gimana ya, bebannya itu jadi lepas gitu loh Bu. Itu sih Bu ya tambahan dari saya gitu. Oke, baik, terima kasih Ade. Seperti ini ya, kalau di konsepnya behavioris itu kayak ngasih reinforcement sebenarnya ya, bentuk rewardnya itu ya, sehingga bisa makin menguatkan, oke, kalau aku selesai to-do list-nya, aku ngasih reward ke diri sendiri, harapannya nanti bisa menambah atau meningkatkan ya produktivitasnya, motivasinya, disiplinnya, dan lain-lain itu ya. Gitu ya sebenarnya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin atau mungkin diskusi, karena ini kalian udah hampir 2 tahun ya kuliah daring gitu, jadi pasti udah bukan suatu hal yang baru ya. Stresnya dan cara mengelola stresnya juga mungkin. Anissa? Ya, Bu, saya mau nanya. Oke, silakan. Untuk yang poin kedua kan melakukan time break. Nah, time break ini kan dilakukan saat kita udah ngerasa capek ngerjain tugas-tugas. Nah, gimana kalau misalkan kita dikejar deadline, terus kita udah keburu capek gitu, tapi deadline-nya tuh dikit lagi gitu, pengumpulan tugasnya tuh dikit lagi, sehingga kita udah nggak punya waktu untuk istirahat gitu, bahkan untuk makan pun nggak cukup gitu. Nah, itu maksudnya ada alternatif lain nggak yang bisa kita lakukan untuk mengelola stres saat situasi yang dikejar deadline itu? Boleh langsung saya jawab Ibu? Ya, silakan. Oke. Terima kasih pertanyaannya Anissa. Mungkin kalau misalnya emang sudah dikejar deadline ya, melakukan time break itu pasti bakalan sulit untuk dilakukan. Untuk misalnya kayak gimana cara melakukan time break-nya itu di saat-saat masa deadline gitu. Kalau saya pribadi ya mungkin saya lebih memilih untuk merilekskan badan, misal lebih menenangkan diri gimana sih biar tidak terlalu tertekan gitu saat mengejar deadline gitu. Jadi pertama yang pastinya itu membuat rileks badan, sehingga rileks badan lalu juga merilekskan pikiran sehingga tidak gimana ya, tidak sehingga menghasilkan apa ya, hasil dari tugas itu bisa didapatkan dengan yang baik. Kalau misalnya dipaksakan nanti kan gimana ya, kan hasilnya juga dari contoh yang itu kan tidak maksimal ya. Nanti dari hasil yang tidak maksimal itu nantinya kitanya lebih makin stres. Aduh tugas gue yang ini jawabannya kurang meyakinkan nih, malah membuat jadi kepikiran kayak aduh kayaknya nanti salah deh, atau misalnya ada gimana gitu. Nah, yang pastinya sih kalau misal tidak ada waktu untuk melakukan time break ya merileks badan sama pikiran sih. Itu aja nih kalau dari adik sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman ada yang mau merespon lagi mungkin atau mau menanggapi? Mungkin Anissa? Sudah cukup? Iin? Saya mau tanya, Bu. Oke, silahkan. Saya kan ibaratnya saya juga gamers ya, kayak Ade juga gamers kan. Ketika gamers ini menjadi salah satu stresor
buat coping stres gitu kan ada sisi buruknya ya ketika kita terlalu berlebihan. Nah, aku kan orangnya itu tadinya aktivis gitu, tapi ketika pandemi terus banyak tugas, terus copingnya cuma ada kayak main game sama ya mungkin nonton video gitu. Ada alternatif lain nggak, Dek? Kayak selain refresh otak gitu kan, kayak tadi gitu kan yang Ade contohin, selain main game atau hobi-hobi yang membuat kita itu diam gitu. Ada alternatif lain nggak selain kita copingnya itu diem gitu? Kayak maksudnya di tempat satu ruangan doang, ataukah ada coping lain yang mungkin kamu harus keluar gitu. Tapi kalau saya sendiri susah gitu kalau mau keluar karena sekarang udah jadi anak rumahan gitu kan. Jadi kalau mau keluar mau kemana sih? Kamu nggak ada kerjaan di luar, terus nggak punya duit, mau ngapain keluar gitu kan. Jadi dari faktor keluarga juga menghambat gitu. Mau coping stres aja susah gitu. Harus ada alasan gitu kan. Kan bikin kita itu mikir lagi gitu. Adakah yang alternatif lain gitu, Dek? Terima kasih. Berarti lebih coping stres kepada gimana ya? Coping stres tapi di dalam kamar gitu kan ya. Kalau misalnya untuk saya pribadi, mungkin kalau misalnya selain bermain game atau mendengarkan musik gitu, saya lebih milih untuk rapi-rapikan kamar sih. Jadi gimana ya, dengan merapi-rapikan kamar, misal kayak melipat baju atau membersihkan kamar kayak menyapu lah, atau membersihkan kaca atau mengatur ulang posisi barang gitu. Nah, itu gimana ya, seperti ada gimana ya, perasaan senang gitu kalau misalnya melihat kalau kamar kita rapi pastinya. Terus juga kalau misalnya emang habis merapikan barang atau kamar sih biasanya saya sih nggak cuman satu kamar aja, maksudnya kayak membersihkan barang-barang lain, misalnya kayak melipat baju pokoknya melipat baju yang kayak yang berantakan gitu, yang ada di dalam lemari gitu. Gimana ya? Atau masih kurang atau? Ya, terima kasih, Dek. Lumayan sih buat nambah-nambah kopi. Ya, terima kasih, It. Oke, baik, terima kasih. Ini saling ini ya, termasuk saling menguatkan dan saling sharing ya. Kamu coping stresnya gimana? Aku coping stresnya kayak gini gitu ya. Sehingga bisa jadi inspirasi gitu mungkin. Bersih-bersih kamar berarti, In. Oke, baik. Terima kasih banyak. Nah, ini sangat menarik sebenarnya ya, teman-teman, karena dengan keterbatasan kondisi pandemi saat ini gitu, apalagi mungkin teman-teman kan berada di area yang cukup tinggi ya kemarin angka COVID-nya ya, sehingga memang membatasi diri untuk ya udah di rumah aja gitu ya, itu memang jadi pilihan gitu ya, dan cukup banyak kegiatan juga sifatnya daring, sehingga kayak mungkin jadi mungkin kayak unlock new skill, jadi misalnya jadi punya skill baru gitu, nggak tahu, biasanya mungkin karena dulu belum pernah sama sekali bikin poster atau ngubek-ngubek Canva, jadi sekarang ngubek-ngubek Canva gitu. Oh, jadi ternyata aku bisa loh bikin poster gitu. At least dari hal-hal kecil ya, sebenarnya itu kan juga pencapaian ya. Misalnya dulu nggak pernah sama sekali, terus sekarang jadi pernah. Nah itu walaupun hal-hal kecil, tapi itu sebenarnya kan pencapaian ya, mungkin di masa-masa pandemi ini. Mungkin bisa lebih jadinya kayak bisa jadi hobi baru gitu mungkin. Kalau tugas kan mungkin ada bebannya ya, mungkin ngerjain sesuatu hal yang kalian suka gitu ya, itu juga bisa jadi hal-hal yang positif gitu. Terus kemudian tadi juga ada time break ya. Nah,
menanggapi tadi temennya ya. Nah, memberikan time break itu memang ketika ya saya pribadi juga merasakan ya, misalnya karena banyak aktivitas online gitu ya, di depan layar laptop atau handphone terus-menerus itu kan melelahkan juga ya sebenarnya buat mata, terus kemudian juga mungkin kebanyakan duduk juga gitu sehingga butuh mesti olahraga sedikit gitu mungkin di kamar gitu berapa menit mungkin 10-15 menit stretching gitu ya karena banyak duduk atau ini sehingga nggak nyaman gitu. Nah ketika pas udah mulai ngerasa kan kita punya kayak apa ya batas limit sendiri ya kayaknya aku udah mulai burn out banget nih gitu udah mulai capek banget gitu itu mungkin bisa melakukan time break tapi ingat kalau dihubungkan kita kan punya to-do list yang jadi prioritas ya. Jadi time break-nya itu pun juga mesti disesuaikan karena balik lagi buat to-do list itu kan sebenarnya juga bantu kita untuk nyusun tahu prioritas ya. Sehingga katakanlah kalau udah mulai burn out kita tahu bahwa misalnya ada deadline besok atau lusa. Mungkin time break-nya nggak seharian tapi mungkin beberapa jam atau mungkin beberapa menit at least untuk refresh sedikit gitu ya. Tadi mungkin sedikit menambahkan karena kita tahu ada prioritas gitu mungkin sehingga mungkin time break yang lebih panjang pas sudah to-do listnya satu ke centrang gitu ke contreng tadi ya gitu. Oke. Secara umum sudah ya berarti ya untuk topik ini. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin untuk menutup sesi di presentasi poster hari ini? Sebelum nanti lanjut ke Vivin maksudnya. Untuk dilakukan sih Bu, untuk melakukan hal-hal yang diterapkan sih, hal-hal yang sudah saya berikan gitu. Oke. Udah sih. Presentasikan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ade. Ya, harapannya teman-teman nggak hanya didiskusikan saja atau jadi wacana aja, tapi benar-benar dilakukan ya. Tadi yang sudah di list atau yang sudah dibuat di posternya Ade sehingga dapat membantu gitu ya untuk stress manajemennya ya. Baik, oke, terima kasih banyak. Oke, big applause untuk Ade. Kita lanjut last one, last but not least. Vivin, oke, silahkan. Baik, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Oh, maaf, Bu. Saya nggak bisa share screen ya. Oh iya, oke. Ini ya, jadi co-host ya, sebentar. Oke, udah, Vin, coba lagi. Udah keluar, teman-teman? Oke, sudah terlihat, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan merupakan salah satu jenis kondisi kesehatan mental. Sebenarnya rasa cemas itu normal. Rasa cemas itu pasti ada di dalam diri kita gitu. Namun rasa cemas yang dialami oleh orang-orang normal itu seperti contohnya misal kita mau menghadapi ujian, mau tes masuk kampus atau tes masuk perusahaan, mau kerja gitu. Itu pasti kita ada rasa cemas, rasa takut lah, gitu. nervous seperti itu. Nah, itu normal. Nah, kalau gangguan kecemasan itu terjadi ketika kecemasan itu sampai mengganggu kemampuan atau kegiatan yang kita lakukan. Gitu. Kemudian saking cemasnya sampai kita itu bereaksi berlebihan ketika kita melakukan bereaksi berlebihan ketika sesuatu memicu emosi kita. Gitu. Kemudian gangguan kecemasan itu terjadi ketika kita tidak dapat mengontrol
respon terhadap situasi. Nah, di sini ada gejala dari gangguan kecemasan. Yang pertama, merasa panik, takut, dan gelisah. Ini sampai berlebihan gitu ya. Kalau gejala yang dialami secara fisik, itu mungkin sampai tangannya dingin, panas dingin, keringetan gitu. Jantungnya berdebar terlalu cepat. Gitu. Kemudian mengalami mimpi buruk. Saking cemasnya, misal mau menghadapi suatu situasi, gitu, saking cemasnya sampai ke bawah-bawah mimpi, terus makin cemas gitu. Kemudian ada kilas balik pengalaman traumatis. Kilas balik pengalaman traumatis ini pernah mengalami trauma, dan itu ketika kita merasa cemas, kita merasakan trauma itu lagi, merasakan balik gimana trauma itu. Kemudian pikiran obsesif yang tak terkendali. Obsesif itu seperti posesif, nggak bisa mengendalikan, tidak bisa mengendalikan perilaku atau tidak bisa mengendalikan emosional kita. Gitu. Kemudian mengalami perilaku ritualistik. Sampai kita, kalau ritualistik kan condongnya ke agama ya, kalau ritual seperti ritual gitu. Nah di situ saking cemasnya kita sebagai manusia juga menjalankan perilaku ritual gitu, sampai ke wajarlah kita ke perilaku ke agama. Kemudian ada gimana sih untuk mengatasi gangguan kecemasan? Di sini ada 2 terapi untuk terapi for anxiety disorder. Yang pertama terapi paparan, yang kedua terapi perilaku kognitif. Yang pertama terapi paparan. Terapi ini berfokus pada penanganan ketakutan di balik gangguan kecemasan. Terapi paparan ini berfokusnya langsung pada gangguan perilaku. Terapi ini dapat menggunakan seperti latihan relaksasi dengan relaksasi kayak seorang psikiater gitu. Nanti kita menuntun klien atau pasiennya gitu untuk merelaksasi tentang sesuatu yang sedang ia cemaskan. Kemudian terapi perilaku kognitif, jenis psikoterapi yang mengajarkan pasien untuk mengenali pola pikir dan perilaku yang mengarah pada perasaan yang susah. Di sini psikiater mengajarkan pasien untuk mengenali perilaku yang bisa memicu kecemasan. Jadi fokusnya ke perilaku, mengenalkan ini perilaku yang bisa memicu kecemasan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kritik, saran, atau pertanyaan, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Vivin. Tadi sudah mempresentasikan papernya terkait anxiety disorder ya, atau gangguan cemas, yang mungkin cukup banyak juga dialami ya, secara populasi memang cukup tinggi gitu untuk anxiety dan juga mood disorder. Nah, ini secara spesifik anxiety. Nah, teman-teman ada yang mau dikomentari atau ditanya atau mungkin direspon, silahkan. Oke, ya ada Iin dulu, nanti habis Iin Anissa ya. Oke, silahkan Iin. Sebelumnya dari materi Pipin kan tadi ada apa ya? Yang ketiga itu loh, Pin, apa ya namanya? Menggali lagi apa sih namanya? Balik pengalaman traumatis. Ya, traumatis ya. Nah, saya kan ada pengalaman traumatis nih.
ketika untuk mengatasi pengalaman traumatis ini kan harus kalau misalnya kita nggak bisa kayak tadi yang Pipin paparkan gitu kan dari terapi perilaku ya, ibaratnya kalau misalnya terapi perilaku sendiri itu kan harus apa ya, kayak berdamai gitu, harus latihan. Misalnya kayak contohnya abis tabrakan gitu, kita masih hidup nih, tabrakan, dan tabrakan itu kan melihat jadi traumatis kan, di pikiran jadi mindset-nya berubah gitu. Otomatis kalau misalnya kita habis kecelakaan motor gitu kan, traumatisnya kan ke motor. Nah, otomatis kita susah berdamai ketika kita yang harus menyetir gitu, menyetir. Nah, karena itu posisinya menyetir, otomatis kan kita harus berdamainya, ya udah saya berdamai untuk adanya motor, jadi saya yang dibonceng gitu kan, diganti. Nah, namun sudah beberapa bulan ini saya udah berdamai, cuma ketika padahal naik motornya pelan gitu ya, pelan biasa, namun ketika kayak ada penggokan atau apa, mindset saya itu kalau udah sampai rumah ya, udah nggak naik motor lagi nih, itu pikirannya kemana-mana, kayak mungkin nanti bisa jatuh gitu. Jadi mindset-nya keingetan untuk kenapa tadi aku nggak kecelakaan gitu, tapi bayangannya itu kecelakaan gitu. Nah, bisa nggak sih, Vin, dalam hal ini mindset kita positif kembali gitu? Kan karena saya udah mungkin ada 4 bulan gitu kan, ada 4 bulan itu mindset saya belum berubah, karena padahal udah sampai rumah, tapi kepikirannya itu sampai berminggu-minggu gitu. Jadi kayak padahal menggoknya biasa aja, terus tikungannya biasa aja, cuma kayak mungkin ada apa namanya polisi tidur gitu kan, agak kaget sedikit, itu kagetnya itu sampai ke rumah gitu. Dan itu kalau lagi diam tiba-tiba keingetan, jadi deg-degan, panas dingin gitu. Ada nggak sih, Pin, alternatif lain gitu buat mengatasi biar mindset kita itu positif kembali? Terima kasih. Oke, Vivin silahkan. Ya, makasih atas pertanyaannya. Mungkin lebih ke kebayang-bayang gitu ya, kebayang-bayang kejadiannya gitu. Kalau menurut Vivin pribadi ya, hal seperti itu tuh emang kalau konfliknya Iin kan udah jadi kayak trauma besar gitu ya. Jadi trauma naik motor gitu. Nah, kalau menurut Vivin, emang kita semuanya kan butuh proses, dijalani secara pelan-pelan lah. Kalau misalnya emang masih belum bisa, coba Iin minta tolong ke seseorang atau ke psikolog. Gimana sih kita datang ke psikolog atau psikiater, mungkin nanti ada terapi gimana cara kita menanggapi rasa kebayang-bayang, rasa kecemasan gitu. Karena kalau Iin kan udah 4 bulan nih pasca kecelakaan itu. Nah, udah 4 bulan, tapi Iin sampai sekarang masih merasakan rasa cemas itu, masih selalu kebayang-bayang gitu. Padahal udah selesai naik motornya udah selesai, tapi selalu kebayang-bayang gitu. Coba datang ke psikiater, mungkin psikiater atau psikolog lah, nanti mungkin ada terapi tersendiri. Oke, baik. Terima kasih, Vivin. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dulu ya, tadi Anissa ya. Kalau tadi Iin kan terkait ada kondisi trauma spesifik gitu ya, dan bagaimana caranya. Tadi sudah disampaikan oleh Vivin, nanti akan dibahas lebih banyak pas di akhir ya nanti ya. Oke, Anissa dulu silahkan. Saya bukan mau nanya sih, saya lebih mengomentari atau menanggapi. Tadi Oke, kan di poin penyebab itu di poin terakhir yang perilaku
ritualistik itu kan kata Vivin lebih ke agama kan ya. Tapi menurut saya kalau perilaku ritualistik itu kayak perilaku yang dilakukan berulang-ulang. Nah, ini berhubungan sama perilaku obsesif yang tak terkendali yang di poin sebelumnya. Jadi, kalau perilaku obsesif yang tak terkendali itu perilaku yang membuat kita nggak merasa nyaman gitu. Kayak misalkan kita terlalu obsesi sama namanya kebersihan. Nah, itu pikiran obsesinya tuh. Nah, untuk mengatasi pikiran obsesi itu kita melakukan perilaku ritualistik yang dimana kita selalu ngelap-ngelap, terus selalu cuci tangan, selalu nyapu gitu, berulang-ulang padahal udah bersih tapi dia merasa belum bersih, terus diulang sampai dia merasa udah puas sama kebersihannya itu gitu menurut saya. Jadi perilaku ritualistik bukan dalam sudut pandang agama gitu menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Anissa. Vivin, ada yang mau direspon? Enggak, Bu. Terima kasih, Anissa. Oke, baik. Tadi lebih ke koreksi ya dan memberikan masukan. Oke, baik. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanggapi dulu mungkin atau ada yang mau direspon terkait dengan tadi topiknya Vivin atau mungkin tadi yang disampaikan oleh Iin dan juga Anissa. Saya mau nanya. Oke, silahkan. Kan kalau gangguan kecemasan itu tadi kalau penyebabnya itu kan kalau nggak salah dari takut atau panik gitu kan ya. Nah, saya kan orangnya emang gampang takutan atau gampang panikan gitu. Nah, tapi saya belum pernah misalnya ke psikolog atau ke psikiater gitu. Nah, untuk dapat menguranginya itu bisa gak sih dengan gimana ya? Sebelum menggunakan terapi dari psikolog atau psikiater, kita bisa nggak sih ngelakuin terapi untuk menghilangkan takut atau panik itu sendiri gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Vivin. Terima kasih Ade atas pertanyaan. Izin menjawab ya, kalau menurut Vivin sendiri, kalau kita sering merasa panik, merasa cemas, itu coba deh kita belajar buat positive thinking gitu. Belajar positif. Jadi kayak misalnya ada panik, aduh ntar mau presentasi nih, takut salah materi atau takut gak lancar gitu. Coba positive thinking aja, semangatin diri sendiri gitu. Mulai dari diri sendiri, ubah mindset gitu. Seperti itu. Jadi kalau misal percobaan pertama kita bukan gagal sih, maksudnya kurang puas gitu, itu masih panik gitu kan, nggak apa-apa, besok kita coba lagi, intinya kita belajar merubah mindset yang dari awalnya negatif berubah jadi positif gitu. Tapi kalau emang misal ade atau kita semuanya nih benar-benar lagi maksudnya susah buat ngendaliin diri gitu kan. Nah, itu boleh kita curhat ke teman atau ke siapa, saudara gitu, minta arahan atau minta temenin lah gitu. Gimana sih minta semangatin gitu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Vivin. Ade, ada yang mau ditanggapi? Silakan. Ibu itu udah masuk itu jawabannya. Gitu. Terima kasih Vivin. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah tadi berdiskusi ya. Saya rasa dibatasi 3 aja ya penanyanya untuk tadi topiknya Vivin yang tentang anxiety disorder. Paling sedikit mau menambahkan ya, kata kuncinya cemas atau anxiety itu adalah tentang irrational thinking about the future. Jadi pikiran irasional tentang hal yang akan datang, gitu.
cemas itu kan biasanya yang dicemaskan kontennya itu sesuatu hal yang belum tentu terjadi kan. Nanti kalau gini gimana gitu kan, biasanya cemas tuh gitu. Jadi secara spesifik memang kontennya itu ada di pikiran dan sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Pencetusnya bisa karena tadi misalnya Iin pengalaman sesuatu yang sudah terjadi, misalnya traumatik atau pengalaman traumatik atau sesuatu hal yang sudah terjadi itu kan mencetuskan gimana nanti kalau kejadian lagi gitu ya, atau gimana kalau aku nanti akan seperti apa gitu. Nah, secara umum sebenarnya sebelum dan dikatakan kalau sudah ini sebenarnya cemasku ini masih pada tahap normal atau sudah pada tahap abnormal. Sebenarnya kalau merujuk ke psikologi abnormal kita bisa cek lagi ya di DSM atau seperti apa, dan kalau sudah lebih dari 6 bulan dan itu sangat mengganggu fungsi hidup sehari-hari, jadi kayak nggak bisa keluar rumah, jadi kayak menghambat pekerjaan, menghambat ya istilahnya kalau kalian mahasiswa apa yang kalian kerjakan sehari-hari itu jadi menghambat. Nah itu sebenarnya udah jadi tanda bahwa ini udah cukup serius nih gitu. Nah sebenarnya bisa dimulai tadi misalnya apa sih yang bisa aku lakukan dari diri sendiri, karena dia clue-nya irrational thinking about the future, jadi kita narik diri kita sendiri gimana biar lebih kalau bahasa Indonesianya itu lebih ke sini kini, atau kalau bahasa Inggrisnya fokus pikirannya ke here and now. Jadi karena pikirannya melayang-layang kemana-mana ke hal-hal yang belum tentu kejadian, sehingga aktivitas-aktivitas yang mungkin tadi sempat disebutin lebih ke mindfulness atau mungkin latihan relaksasi atau lebih ke biasanya sifatnya lebih ke menarik diri untuk lebih mindful atau lebih fokus ke apa yang saat ini sedang dikerjakan. Karena orang cemas itu biasanya pikirannya nggak fokus kan, dia pikirannya kemana-mana gitu, ke mikirin hal-hal yang belum tentu kejadian, nggak harus besok ya, atau depan, misalnya nanti 1 jam lagi gimana nih kalau gini, gimana nih kalau gitu, pikirannya capek gitu, pikirannya sibuk gitu, sehingga perlu untuk lebih ditarik fokus ke apa yang sedang dikerjakan saat ini. Saya sedang di sini saat ini di waktu sekarang gitu. Misalnya kalau hal-hal kecil misalnya ya, kalau di psikologi itu ada teknik grounding. Saya sudah pernah menjelaskan belum ya? Belum ya kayaknya ya. Belum, oke. Nah, teknik grounding ini mungkin sedikit dilakukan. Teknik grounding itu macam-macam. Ground itu kan tanah atau pijakan ya. Artinya kita fokus ke apa yang saat ini kita ada di mana. Misalnya saya saat ini sedang ada di ruang UP3 nih, di kampus gitu ya, dan sekarang di jam makan siang gitu intinya. Udah mulai lapar nih, udah jam 12 gitu ya, jam 12.15. Sekarang saya ada saat ini di sini dan di waktu ini gitu. Sehingga saya fokus ke saat ini. Nah, grounding itu mungkin bisa karena biar pikirannya nggak kemana-mana, kita fokus misalnya nyebutin apa sih 3 hal yang sedang aku lihat, jadi pakai sensorinya. Jadi 3 hal yang aku lihat, aku bauin, aku dengarkan gitu ya, biar kita lebih fokus. Atau bisa juga grounding itu salah satu caranya, misal kita atur nafas dulu serileks mungkin gitu ya. Biasanya kalau relaksasi sederhana itu kita tarik nafas pakai hidung ya, gitu, kita tahan sebentar, kemudian kita keluarkan pakai mulut gitu, lebih pelan daripada pas tadi narik nafasnya, dan sampai kayak rasanya sampai habis gitu nafasnya, sampai pelan gitu. Kita coba beberapa kali, misalnya 3-5 kali gitu ya, itu sampai beberapa kali. Nah kalau udah mulai kayak gitu relax, kita coba grounding. Nah kita bisa pertemukan antara, misalnya 2 jari ya, kita pertemukan antara ujung telunjuk sama ujung jempol kayak gitu. Kita taruh duduknya dalam kondisi rileks gitu ya. Kita taruh di atas paha masing-masing. Nah, kemudian bisa sambil tutup mata atau bisa sambil buka mata, bebas aja. Biasanya kalau sendiri bisa tutup mata ya, misalnya di kamar. Nah, kemudian kalau udah relaksasi, kita pertemukan tadi 2 ujung jari, kemudian kita coba rasakan
Ya, pelan-pelan coba rasakan di antara pertemuan ujung jari telunjuk dan ujung jari jempol masing-masing, itu ada detak-detak yang kalian rasakan. Pelan-pelan aja detak-detaknya. Gitu. Coba pelan-pelan dirasakan. Ya, itu ada suara atau ada detak-detak yang kalian rasakan di antara ujung jari telunjuk dan ujung jari jempol di pertemuannya itu. Oke. Nah, bisa kalian rasakan perlahan-lahan fokus pada detak-detak pertemuan antara ujung jari telunjuk dan ujung jari jempol. Seperti itu. Oke. Nah, itu bisa dilakukan sekitar 5 menitan aja cukup biasanya. Ya, kalau kalian mau pakai timer boleh, atau kalian pakai kira-kira aja, gitu, boleh, gitu ya. Nah itu sebenarnya tujuannya biar kalian lebih grounding, lebih fokus, gitu. Nah itu bisa dilatih sih sebenarnya, bisa dilatih, itu part of mindfulness sebenarnya, cuman yang jauh lebih sederhana, karena untuk narik orang-orang yang biasanya cemas, fokus terhadap apa yang sedang saya kerjakan saat itu. Itu makanya diminta untuk fokus ngitung, ngerasain gitu. Kalau tadi mungkin ada yang udah bisa ngerasain, ada yang belum gitu ya. Gitu. Nanti kalau tertarik nanti bisa dicoba. Itu hal kecil yang bisa dilakukan untuk memfokuskan diri gitu ya, sehingga bisa lebih fokus terhadap apa saya sekarang ada di mana, waktunya saat ini gitu ya, dan ke apa yang ada di diri saya gitu. Itu bisa dicoba gitu, nanti dilatih gitu ya. Itu hal kecil ya yang sebenarnya bisa dicoba masing-masing gitu. Atau aktivitas apa yang menurut kalian bisa membuat kalian cukup fokus gitu saat ngerjain gitu. Misal kadang ada apa ya, misalnya ada nggak yang misalnya sambil ngerajut gitu, ngerajut terus fokus gitu misalnya, atau apalah gitu, macam-macam ya kalian itu. Misalnya kadang mewarnai apa kan dulu tuh banyak book coloring gitu ya, atau misalnya kalau kalian suka gambar atau apa gitu, nah yang bisa bikin kalian lebih fokus, nah itu bisa dilatih sebenarnya ya masing-masing gitu. Atau misalnya ada yang mungkin sambil zikir atau apa gitu, kalau memang pendekatannya lebih karena setiap orang kan preferensinya masing-masing gitu, dan kita hargai hal itu ya. Oke, nah kalau udah ngerasa secara pribadi nggak mampu, baru nanti bisa mungkin ke psikolog gitu ya, atau ke psikiater kalau memang di psikolog dianggap nggak cukup dan sudah mengarah ke aspek abnormal sehingga perlu bantuan obat gitu, nanti baru ke psikiater. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan dulu mungkin sebelum kita akhiri sesi hari ini? Dari saya pribadi tidak ada, Bu. Sudah cukup. Oke, baik. Sudah cukup ya teman-teman sekalian. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai hari ini presentasi poster masing-masing yang sudah dibuat gitu ya. Ternyata kalau posternya atau konten materi psikoedukasinya dekat sama kita sehari-hari, jadi lebih ngalir aja ya presentasinya, lebih nyaman kan ya gitu, karena daily banget gitu dan dekat sama kita sehari-hari. Oke, baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah presentasi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sharing hari ini nanti juga bisa kita bagikan lebih luas, lebih masif gitu ya, sehingga bisa membantu teman-teman yang memang membutuhkan sesuai dengan topik yang tadi disampaikan. Gitu ya. Oke, saya akhiri kegiatan hari ini. Nanti tapi jangan keluar Zoom dulu ya, nanti akan ada yang saya sampaikan. Terima kasih banyak, saya mohon maaf jika selama prosesnya ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama.